Kembali lagi di channel YouTube saya. Tonton video ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa paham seutuhnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan saya bahas yaitu mengenai dilatasi atau perkalian. Dilatasi juga dikenal sebagai perbesaran atau pengecilan sebuah objek. Apabila transformasi pada translasi, refleksi, serta rotasi hanya mengubah posisi benda, maka lain halnya dengan dilatasi yang melakukan transformasi geometri dengan cara merubah ukuran suatu benda. Ukuran benda bisa akan diubah oleh dilatasi menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini bergantung pada skala yang menjadi faktor dari pengalinya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa suatu dilatasi ditentukan oleh yang pertama faktor skala yang dinotasikan dengan M dan pusat dilatasi. Berikut adalah ilustrasi dari dilatasi. Dapat dilihat gambar di bawah ini ya, yang awal gambarnya itu besar ya menjadi kecil. Dapat lihat bayangannya di bawah ya, ini mempunyai faktor skala. Nah, berdasarkan nilai dari faktor skala K, bangun bayangan yang diperoleh dapat ditetapkan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4. Ini dapat dilihat di sini. Kita masuk dilatasi titik A, B pada pusat O 0,0 dengan faktor skala M. Jika titik A, AB dilatasikan terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala M, maka bayangannya adalah A aksen, B aksen dengan A aksennya itu sama dengan M kali A dan B aksennya yaitu M kali B. Secara pemetaan dapat ditulis ya, A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M 0 M dikali AB sama dengan AM BM. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah bayangan titik P negatif 6, 3 oleh dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skala negatif setengah. Pembahasan. Maka bayangannya adalah P aksen, A aksen, B aksen dengan A aksen rumusnya M kali A dan B aksen rumusnya M kali B. Maka A aksen sama dengan negatif setengah dikali negatif 6 ya, A nya kan negatif 6 dan B aksen sama dengan negatif setengah. Sekarang kita masuk dilatasi titik A, AB terhadap pusat P, K, L dengan faktor skala M. Dapat dilihat gambarnya di sini. Ya, dapat dilihat A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M kali 0 M 0 0 M dikali A kurang K, B kurang L ditambah KL. Maka dapat juga dibuat PA, B. Kalau dia misalnya titiknya PA, B ya. X aksen sama dengan A tambah K kali X kurang A. Kemudian Y aksen sama dengan B tambah K kali Y kurang B. Kita masuk contoh soal yang kedua. Bayangan titik P 5,4 jika dilatasikan terhadap pusat negatif 2, negatif 3 dengan faktor skala negatif 4 adalah
Pembahasan. Diketahui Px, Y. Ini saya ambil yang Px, Y sama dengan P5,4. Pusat dilatasi di AB sama dengan negatif 2, negatif 3, dan K sama dengan negatif 4. Misalkan bayangan titik P berada di koordinat X-aksen, Y-aksen, maka saya tuliskan rumusnya. X-aksen sama dengan K kali X kurang A tambah A. Maka negatif 4 dikali 5 kurang negatif 2 tambah negatif 2. Maka negatif 4 dikali 7 kurang 2 hasilnya adalah negatif 30. Untuk Y-aksen sama dengan K kali Y kurang B tambah B. Maka 4 dikali 4 kurang negatif 3 kurang 3. Maka negatif 4 kali 7 kurang 3 hasilnya adalah negatif 31. Jadi koordinat bayangan titik P adalah negatif 30, negatif 31. Contoh soal yang ketiga. Tentukan bayangan garis 3x tambah 4y kurang 5 sama dengan 0 oleh dilatasi dengan pusat negatif 2,1 dan faktor skala 2. Ya, saya bahas. Saya ambil rumus untuk PA, B, di mana rumusnya X-aksen sama dengan A tambah K kali X kurang A. Y-aksen sama dengan B sama dengan Y-aksen sama dengan B tambah K kali Y kurang B. Maka X-aksen sama dengan negatif 2 tambah 2 kali X tambah 2 sama dengan 2X tambah 2. Dan untuk Y-aksen sama dengan 1 tambah 2 kali Y kurang 1 sama dengan 2Y kurang 1. Nah, sehingga yang untuk X saya bagi 2 menjadi X-aksen sama dengan X sama dengan X-aksen kurang 2 per 2. Dan Y sama dengan Y-aksen tambah 1 per 2. Y-nya saya bagi 2 juga. Kemudian Y-nya saya buat di ruas kiri dan Y-aksennya masuk ke ruas kanan. X-nya begitu juga. Maka 3 dikali X-aksen kurang 2 per 2 ditambah 4 kali Y-aksen tambah 1 per 2 dikurang 5 sama dengan 0. Ini dimasukkan ke garis 3x tambah 4y kurang 5 persamaan yang di atas. Sehingga 3 dikali x-aksen kurang 2 ditambah 4 dikali y-aksen tambah 1 kurang 10 sama dengan 0. Semuanya saya kali 2 untuk menghilangkan penyebut. Sehingga 3x-aksen tambah 4x-aksen kurang 20 kurang 12 sama dengan 0. Jadi bayangannya yaitu 3x-aksen tambah 4x-aksen kurang 12 sama dengan 0. Ya, itu tadi sedikit materi mengenai dilatasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di sini saya ada latihan 2 soal. Bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi. Tetap tanamkan karakter disiplin, pantang menyerah, berpikir kritis, teliti, jujur, bertanggung jawab. Belajar bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga memahami. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, we can.